Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangka mengisi kegiatan literasi Ramadan KKM MA Kabupaten Trenggalek, kami ikut memeriahkan untuk mengisi tausiah yang berkaitan dengan tujuan Allah memerintahkan kita sebagai umat yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah 183. Adapun yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi hamba yang bersyukur. Itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah 185, yang mana di akhir surat tersebut Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah hitungan pelaksanaan ibadah puasa. Setelah sempurna, maka Allah tegaskan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkan asma Allah atas petunjuk kami, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita menjadi hamba yang benar, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah 186. Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, agar kalian menjadi hamba yang benar. Kemudian uraiannya tadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183. Yang pertama la'allakum tattaqun, indikator hamba yang bertakwa itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi syaratnya, indikatornya ada 3. Yang pertama, kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib, termasuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, kita diperintah untuk mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita diperintah juga untuk menginfakkan sebagian dari harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian indikator takwa menurut Al-Quran surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharai wal kadhiminal ghaidha
wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hampir sama, ada 3. Yang pertama adalah hamba yang bertakwa itu harus mau dan mampu menginfakkan hartanya sebagian dari rezeki yang Allah berikan fisyarra'i, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan kaya, atau dalam keadaan dharra, sempit, dalam keadaan kurang mampu, tetap berinfak. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Hamba yang bertakwa harus mampu menahan ketika sedang emosi. Jadi ketika sedang emosi, hamba yang bertakwa tidak boleh melampiaskan emosinya, bisa menahan. Adapun yang ketiga adalah hamba yang bertakwa harus mampu memaafkan kesalahan sesama manusia, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin rahimakumullah, itu indikator hamba yang bertakwa. Adapun bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml, yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hamba yang bersyukur itu adalah hamba yang mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk digunakan melakukan amalan-amalan saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 19, yang itu berupa rangkaian doa ketika Nabi Sulaiman mendengar perintah komandan semut untuk mengumandani atau memerintah anggotanya supaya menyelamatkan diri. Maka ketika mendengar itu, Kanjeng Nabi Sulaiman tersenyum dan bermohon, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kata atau kalimah yang harus kita garis bawahi dalam doa tersebut, wa an a'mala salihan tardahu. Mudah-mudahan kata doa Nabi Sulaiman, dengan nikmat yang Allah berikan, kita mampu untuk menggunakan nikmat tersebut, melakukan amalan-amalan kebagusan, amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, adapun yang ketiga berkaitan dengan la'allakum yarsyudun, itu dijelaskan ketika hamba Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang keberadaan Allah, maka Allah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berdoa, bermohon kepada Allah, karena Allah berjanji akan mengabulkan semua doa-doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Syarat
Makanya ketika doa kita harus dikabulkan menurut firman Allah, fal yastajibuli, maka kita harus memenuhi panggilan yang Allah serukan di dalam syariat-syariatnya. Kita harus beribadah sesuai dengan syariat yang Allah gariskan. Dan yang terakhir, harus didasari dengan iman. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Beriman agar kita menjadi hamba yang benar. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan untuk pribadi saya dan kaum muslimin rahimahullah. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.